Teman-teman pernah lihat buah busuk kayak gini nggak? Padahal dari luarnya awalnya kelihatan bagus. Nah, itu bisa aja disebabkan oleh lalat buah. Halo teman-teman, di video kali ini aku, Reza, akan membahas tentang lalat buah. Lalat buah merupakan serangga hama dari famili Tephrididae yang banyak menyerang tanaman hortikultura. Hama ini menyerang buah dengan cara meletakkan telur di dalam jaringan buah. Tanaman inang lalat buah ini cukup banyak. Salah satunya adalah terong dan mentimun. Setelah telur menetas, larva akan memakan daging buah dari dalam, sehingga buah menjadi busuk, lunak, dan akhirnya rusak. Lalu kok bisa ya lalat buah bisa menjadi hama? Nah, awalnya lalat buah ini hidup pada tanaman liar di alam. Namun, seiring berkembangnya budidaya tanaman hortikultura, lalat buah mulai menjadi hama utama pada berbagai tanaman budidaya. Secara klasifikasi, lalat buah termasuk ordo Diptera dan familinya adalah Tephrididae. Salah satu spesies yang sering ditemukan adalah Bactrocera dorsalis. Nah, lalat buah ini mengalami metamorfosis yang sempurna atau holometabola. Terdiri dari 4 tahap, yaitu telur, larva, pupa, dan imago atau dewasa. Aku Alif Putra Gusyaf. Kali ini kita akan bahas telur dan larva lalat buah. Telur lalat buah berukuran mikro dengan panjang 1 mm, berwarna putih susu dan memiliki sepasang filamen di ujung untuk bernapas. Lalat betina menusuk kulit buah matang lalu meletakkan 3-15 telur per lubang. Seekor betina bisa menghasilkan 1.500 telur seumur hidupnya. Stadium telur sangat singkat, hanya 1-3 hari sebelum menetas. Suhu hangat dan buah yang manis mempercepat penetasan. Setelah menetas, telur menjadi larva atau belatung. Bentuknya tanpa kaki, ujungnya runcing dengan kait mulut hitam untuk menggaruk daging buah. Larva berwarna putih krem dan mengalami 3 kali ganti kulit selama 5-10 hari. Inilah fase paling merusak karena larva makan daging buah dari dalam, membuat buah busuk dan rontok. Saat siap jadi pupa, larva yang sertiga akan keluar dari buah dan melompat ke tanah untuk berkepompong. Karena telur dan larva tersembunyi di dalam buah, serangan lalat buah sulit dideteksi. Pengendalian harus dimulai sejak awal. Lalat buah merupakan serangga yang mengalami metamorfosis sempurna holometabola, yaitu melalui 4 tahap perkembangan berupa telur, larva, pupa, dan imago. Pada tahap telur berbentuk kecil warna putih dan biasanya diletakkan di dalam jaringan buah oleh betina, dan telur akan menetas dalam beberapa hari tergantung kondisi lingkungan. Pada tahap larva merupakan fase aktif makan. Larva berbentuk seperti belatung kecil berwarna putih kekuningan dan tidak memiliki kaki. Pada fase ini larva makan daging buah sehingga buah menjadi busuk dan rusak. Dan pada tahap pupa terjadi setelah larva selesai makan. Pupa berbentuk oval seperti kapsul kecil berwarna coklat dan biasanya berada di tanah dan tempat lembab sekitar buah. Pada fase ini larva berubah menjadi lalat dewasa. Dan pada fase terakhir, fase imago, adalah fase lalat dewasa yang sudah memiliki sayap dan mampu terbang. Imago berfungsi untuk berkembang biak dan mencari buah sebagai tempat meletakkan telur baru sehingga siklus hidupnya terus berulang. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara lalat buah merusak tanaman. Lalat buah merusak tanaman dimulai pada saat lalat betina menusukkan ovipositornya ke dalam buah untuk meletakkan telur. Nah, bekas tusukan ini akan menjadi jalan masuk bagi mikroorganisme penyebab pembusukan. Setelah telurnya menetas, larva atau belatung akan memakan daging buah dari bagian dalam. Dan akibatnya buah menjadi busuk, berair, berubah warna, dan akhirnya gugur sebelum panen. Dan serangan lalat buah ini tidak hanya menurunkan jumlah produksi, tetapi juga menurunkan kualitas hasil panen karena buah menjadi tidak layak untuk dijual maupun untuk dikonsumsi. Pada serangan berat, kerugian petani dapat sangat besar. Selanjutnya, ada pengendalian lalat buah. Pengendalian lalat buah dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, secara kultur teknis.
Petani dapat menjaga kebersihan kebun dan memusnahkan buah yang terserang agar larva tidak berkembang menjadi dewasa. Lalu yang kedua, secara mekanis, buah dapat dibungkus untuk mencegah lalat bertelur. Selain itu, dapat juga digunakan perangkat metil eugenol untuk menarik lalat jantan. Yang ketiga, dengan pengendalian biologis, dilakukan dengan memanfaatkan musuh alami seperti parasitoid. Sedangkan pengendalian kimiawi dilakukan dengan menggunakan insektisida sesuai dosis yang dianjurkan agar lebih efektif dan ramah lingkungan. Pengendalian dilakukan dengan konsep pengendalian hama terpadu atau PHT, yaitu dengan menggabungkan berbagai metode pengendalian secara seimbang.